Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mengucapkan selamat pagi, Subahul khair ya akhi. Mudah-mudahan cerah, sehat lahir dan batin. Saudaraku, dalam agenda kita pagi ini kita bicara ringan-ringan aja ya, yakni bagaimana orang Minangkabau mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan lahir sebagai generasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dalam nuansa keminangkabauan, mereka menjunjung tinggi tata nilai yang mereka yakini, yaitu adat basandi sara basandi kitabullah, sara mangato adat memakai. Saudaraku, kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita memelihara anak dan cucu kita. Dan tentu jangan lupa diri kita sendiri. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu, tentu maksudnya orang-orang beriman ya, merasa khawatir akan meninggalkan suatu generasi sepeninggal kalian itu yang lemah. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qawlan sadida, dan berkatalah dengan benar. Didiklah mereka secara baik dan lurus. Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, hingga seterusnya. Saudaraku, dari beberapa ayat yang kita bacakan tadi, ada beberapa inti pokok yang menjadi topik kita pada hari ini. Pertama adalah persoalan pendidikan di keluarga orang Minangkabau. Di Minangkabau ini, anak dan keluarga itu dijaga dengan baik. Kalau paku kacang balimbiang tampurung lenggang-lenggangkan bau manurun kasaruaso. Anak di pangku kamanakan dibimbing, urang kampung dipatenggangkan tenggang jo caronyo. Nah, ini adalah kesadaran bahwa kita wajib bukan hanya memikirkan soal diri kita, tetapi juga memikirkan keluarga kita dan lebih lagi sanak-sanak kita. Ini diperkuat dengan ayat yang sudah kita bahas tadi sebagai dasar kajian kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana orang Minangkabau itu
sejak dari dulu menjaga masyarakatnya, menjaga budayanya, menjaga adat istiadatnya yang baik, menjaga anak dan kemenakannya. Yang pertama ialah dengan bersandarkan tata nilai yang kuat. Tata nilai yang kuat itu seperti yang kita katakan ialah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai. Dan kekuatan itu tercermin dari bahasa kita, indak lapuk dek paneh, indak lapuk dek hujan. Nah ini. Indak lapuk dek hujan, indak lakang dek paneh. Artinya ada nilai-nilai abadi yang ingin kita wariskan. Nah, dengan kekuatan seperti itu, dengan pegangan yang teguh, insya Allah kita bertahan dan mampu menjaga umat ini secara baik. Kenapa adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat yang memakai itu penting bagi orang Minangkabau sebagai dasar filosofis kehidupan mereka? Karena dari ayat-ayat Allah yang kita bacakan tadi, kemudian ditambah dengan ketegasan dari hadis Rasulullah, di mana Rasulullah katakan, taraktu fikum amroin intamasaktum bihima lan tadillu bihi abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, selagi kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan pernah sesat buat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Inilah dasar yang kuat itu. Indak lapuk dek hujan, indak lakang dek paneh. Itu satu. Lalu apa metode yang mereka lakukan, yang kita lakukan di Minangkabau itu sejak dari ratusan tahun yang lalu, menjaga negeri ini supaya baik. Nah, ini ada metodenya yang kalau saya menyebutnya metode surau dan masjid atau masjid dan surau. Seperti yang kita ketahui, masjid itu kan markas umat. Di masjidlah kita berbenah, di masjidlah kita membuat atau mendirikan suatu tamadun. Di masjidlah kita beribadah. Soalnya segala aktivitas kehidupan kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah masjid. Ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Jadi masjid menjadi menjadi tempat kita, markas kita dalam membina umat. Lalu surau. Nah, seperti kita ketahui, masjid itu dulu itu tidak begitu banyak. Ada istilahnya bamasaji, basurau, basosok, bajarami. Surau dari segi bahasa, surau itu kan artinya musyawarah. Tapi dalam prakteknya fungsi surau itu dapat kita lihat diantaranya adalah tempat belajar. Nah,
Mungkin kalau yang namanya di Jawa dulu ada namanya pesantrennya. Orang Minang itu belum apa di telinga mereka. Pada waktu lalu belum kurang bersahabat dengan pesantren itu, tapi mereka menyebutnya surau. Di sana ada tempat bermusyawarah Bayo Batido, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mengatur kehidupan. Di sanalah tempatnya. Jadi ada surau dan masjid. Inilah yang diterapkan oleh masyarakat Minang dengan metode surau ini, metode membina masjid ini secara baik, sebaik-baiknya, sehingga Minangkabau itu tetap jaya. Tadi sudah saya katakan bahwa masjid itu amat jarang ya. Dulu satu nagari itu satu masjid. Dulunya seperti itu. Dan nagari itu sendiri cukup luas. Nah, kalau dibandingkan dengan kecamatan pada hari ini, ada nagari itu yang besarnya sebesar kecamatan sekarang atau malah lebih. Tapi ada juga yang kecil ya. Negeri itu kecil pada masa lalu itu tidak terlalu besar ya. Tapi itu sifatnya relatif. Intinya secara umum bahwa keberadaan satu masjid untuk dijadikan basis umat itu tentu fasilitas seperti itu belum memadai. Maka dibuatlah di setiap suku namanya surau. Seperti yang kita katakan tadi. Sehingga ada misalnya Surau Pitopang, Surau Caniago, Surau Balai Mensiang, Surau Bodi, Surau Koto, dan seterusnya. Dan ini terjadi di seluruh negeri ya, di seluruh negeri di Minangkabau. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, tentu tidak hanya sekedar mengandalkan pendidikan yang bersifat katakanlah secara eksplisit bersifat agama, pembinaan akidah dan sebagainya. Tapi di basis itu, surau dan masjid itu dibina juga pembinaan ilmu komunikasi dan ilmu bela diri. Inilah yang kita sebut dengan silat. Kenapa saya katakan sebagai komunikasi dan bela diri? Silat itu dalam pengertian orang Minang berasal dari bahasa Arab, silaturahim, hubungan silaturahim. Nah, yang negatifnya itu ada juga istilahnya bersilat lidah kan. Tapi intinya bersilaturahim. Nah, kaitannya dengan pembinaan terhadap generasi muda pada masa dahulu, itu silat itu bela diri. Jadi umumnya orang Minang itu diajarkan di masjid atau di surau-surau supaya mereka menguasai bela diri. Sehingga kalau mereka umpamanya pergi ke rantau, pergi yang jauh atau katakanlah berdagang dan seterusnya, maka mereka diberi pelajaran bela diri itu. Lalu yang keempat, itu mereka diupayakan untuk berdagang. Makanya orang Minang itu terkenal sebagai pedagang.
istilah merantau itu kadang-kadang disebut berdagang. Nah, yang mereka maksud berdagang itu pergi merantau. Nah, jadi sebaliknya bisa jadi merantau itu juga berdagang juga merantau. Karena bertali temali antara pergi merantau itu dengan berdagang. Nah, setelah orang Minang pergi merantau, umumnya mereka menjadi saudagar. Nah, jadi dengan demikian akan menjadi lengkap. Akidah ini akan terjaga dengan baik. Masjid dan surau ramai, kemudian mereka dikasih ilmu bela diri untuk menjaga diri agar kekuatan fisik mereka terjaga. Lalu yang keempat, mereka berdagang sebagai basic ekonomi. Lalu terakhir di dalam video kita ini, anak Minang atau masa orang Minang pada masa yang dahulu itu juga diberi pengetahuan ya. Pengetahuan yang sifatnya mendasar. Misalnya mereka itu diajar bertukang, mereka diajar untuk menjadi pelaut, menjadi nelayan, membuat keterampilan, ukiran, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat Minang itu sangat berkualitas dalam persoalan-persoalan ini. Kita lihat Rumah Gadang itu sangat mengagumkan. Orang kagum dengan arsitekturnya, dengan seninya, dengan keindahannya, dengan kekuatannya. Bayangkan Rumah Gadang itu sebagian saya lihat sangat besar ya, sangat besar. Dan masih ada peninggalan di masa yang lalu seperti di Sulit Air, di daerah Batu Sangkar. Itu Rumah Gadang itu sampai 100 meter. Dan mereka sudah beratus-ratus tahun tidak pakai paku. Jadi enggak dipaku ya. Dipasak aja dengan kayu. Dan kekuatannya luar biasa. Jadi ada keterampilan di sini, ada kepandaian untuk bertukang, ada kepandaian untuk bertani, mengolah sawah, sehingga Minangkabau itu dipenuhi oleh aktivitas untuk memelihara diri. Untuk menjaga diri itulah sesungguhnya sehingga kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa yang lalu dan alhamdulillah insya Allah pada masa yang akan datang juga tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Ada pembinaan akidah dengan filosofis adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato adat memakai. Mereka itu diajar dengan ilmu pengetahuan termasuk ilmu bela diri, seni kehidupan, kemudian berdagang, dan mereka pandai bersilaturahmi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini Minangkabau itu mesti kita gali. Untuk apa kita gali dengan lebih dalam, dengan lebih luas, supaya kita memahami dan memiliki kekayaan, kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Hanya demikian saja saudaraku,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.